berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi kelas 7 semester 2 mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Sangat antusias ya anak-anak pada pembelajaran kali ini. Nah, karena pada hari ini kita akan mempelajari materi kelas 7 semester 2 mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kenapa sih di Indonesia itu sering ditemukan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, Baik, silakan minta. karena merupakan peninggalan sejarah. Ya, benar sekali. Karena merupakan peninggalan sejarah. Mengingat pada materi yang lalu kita telah mempelajari mengenai pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, maka kerajaan-kerajaan ini merupakan salah satu pengaruh dari Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, dengan mempelajari materi hari ini, Ibu berharap anak-anak dapat untuk memiliki motivasi tidak melupakan sejarah dan menghargai sejarah, khususnya sejarah Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, tujuan pembelajaran memahami kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan siswa dapat menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, bagus sekali. Benar sekali tujuan pembelajaran kita yang diketahui oleh Saudara Amin. Oleh itu langsung saja kita masuk ke materi ya anak-anak. Bisa anak-anak untuk memperhatikan penjelasan dari Ibu. Nah, adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tentunya melahirkan sebuah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Pada hari ini Ibu akan menerangkan dua kerajaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kerajaan Tarumanagara. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu bukti dari peninggalan kerajaan dari Tarumanagara? Saya Bu, Ya, silakan Amin. jadi bukti sejarah kerajaan Tarumanagara yang pertama ada kebun kopi, Ya. kemudian Ciaruteun, Pasir Awi, kemudian Jagu, Muara Ciaten, dan Tugu. Nah, anak-anak seperti yang disebutkan oleh Saudara Amin tadi sudah benar ya, bahwasanya Tarumanagara ini memiliki bukti peninggalan yang disebutkan seperti Amin tadi. Kemudian untuk lokasinya itu kira-kira ada di Jawa Barat. Dan kemudian kerajaan Tarumanagara ini ada pada abad ke-5. Kemudian dia salah satu kerajaan yang bercorak agama Hindu. Kemudian untuk raja terkenal dari Tarumanagara, apakah ada yang tahu? Saya Bu, yaitu Raja Purnawarman. Ya, bagus. Nah, pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Purnawarman ini, kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya. Lalu untuk kemundurannya sendiri, apakah ada yang tahu karena apa? Saya Bu, Iya. jadi pada masa kepemimpinan Raja generasi ke-13 yaitu Raja Tarusbawa dilatar belakangi oleh kekosongan kepemimpinan karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan untuk memimpin kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gomati. Selain itu, gempuran beberapa kerajaan lain di Nusantara pada masa itu, terutama kerajaan Majapahit, juga memegang andil penting dalam keruntuhan kerajaan Tarumanagara itu. Ya, bagus sekali. Untuk kemundurannya sendiri dari kerajaan Tarumanagara diketahui karena pada kepemimpinan Raja ke-13 yaitu Raja Tarusbawa, dikarenakan Raja Tarusbawa ini lebih menyukai untuk memimpin kerajaan kecilnya di Sungai Gomati. Maka dari itu terjadilah kekosongan kekuasaan dan saat itu terjadi pula
salib. Bagus sekali anak-anak. Untuk yang kedua adalah kerajaan Sriwijaya. Apakah ada yang tahu bukti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya? Saya Bu. Ya, pasti. Kalau yang di dalam negeri itu ada Telaga Baru, kalau yang di luar negeri itu ada Ligor. Ya, bagus. Untuk kerajaan Sriwijaya sendiri, bukti prasastinya itu ditemukan dari dalam negeri dan luar negeri, seperti yang dikatakan Asti tadi, bahwa di dalam negeri ditemukan salah satunya yaitu Telaga Batu, dan di luar negeri salah satunya ialah Ligor. Kemudian untuk lokasinya sendiri ada di Muara Takus, Palembang. Kemudian kerajaan Sriwijaya ini ada pada abad ke-7. Kemudian Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang bercorak agama Buddha. Apakah ada yang tahu raja terkenal dari Sriwijaya? Balaputra Dewa. Ya, bagus. Pada masa Balaputra Dewa ini, Sriwijaya mencapai kekuasaan puncaknya. Hal ini dikarenakan Sriwijaya memiliki kerajaan yang semakin luas dan berkembang pesat, yaitu sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian dari Kalimantan hingga ke Semenanjung Melayu. Kemudian kemundurannya sendiri, apakah ada yang tahu? Karena penyerbuan besar-besaran di wilayah Sriwijaya oleh kerajaan Pola Mandala, Bu. Ya. Sama dengan Tarumanegara, salah satunya yang menyebabkan kemunduran di Sriwijaya sendiri adalah karena penyerbuan ya dari Raja Pola Mandala. Nah, anak-anak, mengingat waktu Ibu hanya bisa menyampaikan 2 kerajaan. Dari apa yang Ibu sampaikan ini, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Karena anak-anak sudah memahami apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, anak-anak untuk kegiatan selanjutnya silakan untuk membentuk kelompok, satu kelompok berisi 2 orang. Anak-anak bisa dengan teman sebangkunya atau mungkin depan belakangnya. Nah, nanti untuk kegiatan pada hari ini, anak-anak silahkan berdiskusi lalu membuat mind mapping mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Nah, karena pada hari ini Ibu hanya menjelaskan 2 kerajaan, maka anak-anak menjelaskan kerajaan yang lain seperti kerajaan Kutai, kemudian Kediri, Singosari, dan kerajaan Hindu-Buddha yang lainnya. Dari penjelasan mengenai tata cara pengerjaan tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, bertanya. Yang ditulis di dalam meme itu apa aja ya Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Asti. Untuk aspek yang ditulis di mind mappingnya, anak-anak bisa menuliskan apa yang ada di papan tulis ini sebelumnya. Kemudian silakan ditambah oleh aspek ekonomi, pusat pemerintahan, dan aspek sosial budayanya. Begitu anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ya? Baik, karena anak-anak sudah mengetahui cara pengerjaannya, silakan anak-anak mulai untuk berdiskusi. Namun sebelum itu silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan, mengambil LKPD serta bahan ajar untuk pembuatan mind mapping nanti. Ya, silakan anak-anak untuk mengambil bahan ajarnya. Dan silakan anak-anak untuk memulai berdiskusi dengan kelompoknya dan pembuatan mind mappingnya. Teman-teman, kita dapat tema kerajaan Kutai nih. Iya, tadi aku udah sempat cari materinya. Kalau bidang sosial budaya, kerajaan Kutai itu dipengaruhi oleh sistem kasta. Oh, kalau aku tadi pas cari di internet itu, kalau aspek ekonomi kerajaan Kutai itu mengandalkan peternakan, perdagangan, pertanian, kayu, dan emas. Oh begitu. Ya udah yuk kita langsung kerjain aja. Aku bagian membuat mind mappingnya ya. Oke. Baik, anak-anak sudah selesai ya untuk pembuatan mind map dan berdiskusinya. Baik, bagus sekali. Untuk itu silakan untuk kelompok 1, kelompok kerajaan Kutai untuk presentasi masuk ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Kutai muncul pada abad ke-5 Masehi atau
Timur. Raja-raja Kutai yang pertama ada Kudungga, kedua ada Asmawarman, yang ketiga ada Mulawarman. Politik dan pemerintahan berbentuk monarki. Kudungga merupakan raja pertama, Asmawarman pendiri keluarga raja. Mulawarman merupakan raja dengan puncak kejayaan Kutai. Kemudian perekonomiannya ada kayu dan emas, pertanian, perdagangan dan peternakan. Sosial, budaya dan agama dipengaruhi oleh kebudayaan India. Agamanya yaitu Hindu dan Buddha. Kemudian kepercayaan lokal atau non-istana dan mengenal sistem kasta. Kerajaan Kutai diperkirakan berakhir pada abad ke-13 Masehi saat berkonflik dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Untuk bukti sejarah keberadaan kerajaan Kutai itu apa ya? Bukti sejarahnya itu ada yupa yang berjumlah 7. Nah, yupa itu merupakan tugu batu. Gitu Mbak Ani. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan untuk membaca. Silakan anak-anak bisa duduk kembali. Ya, Bu. Ya, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1. Untuk itu, untuk akhir dari pertemuan ini, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Bu, Ya. jadi masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha membawa pengaruh besar di berbagai bidang. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setiap kerajaan dipimpin oleh raja yang memiliki kekuasaan mutlak secara turun-temurun. Kerajaan itu antara lain Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuno, Singasari, Majapahit, Kediri, dan Pedang. Itu Bu. Itu sekali kesimpulan dari Asti. Untuk selanjutnya, untuk mengukur kemampuan anak-anak mengenai pemahaman materi pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang berjumlah 1 soal, nanti bisa diambil di meja Ibu. Nah, untuk waktu pengerjaannya sendiri sekitar 5 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan mengerjakan anak-anak. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, untuk itu nanti lembar jawabnya bisa dikumpulkan setelah pelajaran ini selesai. Sebagai refleksi dari pertemuan pelajaran hari ini, Ibu berharap setelah anak-anak mempelajari materi pada hari ini, anak-anak dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kalian sampaikan pada hari ini, yaitu salah satunya mengenai kemunduran kerajaan-kerajaan tersebut. Dengan adanya kemunduran kerajaan tersebut, Ibu berharap anak-anak dapat menerapkan sikap cinta tanah air, cinta damai, dan dapat bertoleransi sehingga NKRI tetap terjaga keutuhannya dan tidak terjadi kemunduran layaknya seperti kerajaan-kerajaan pada masa lampau. Begitu. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik. Untuk pertemuan berikutnya, silakan anak-anak mempelajari materi mengenai peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, silakan